Persiapan skuad Garuda melawan Cina semakin banyak dipenuhi momen unik dan lucu. Shin Tae-yong bikin netizen tertawa usai bertindak jahil ke anak asuhnya. Sementara Marten Pas dan Sandy Walsh semakin kompak membuat momen kocak. Kedua pemain ini juga terus semangat mengenal budaya Indonesia. Momen unik lainnya muncul saat warga Cina ditangkap akibat memata-matai skuad Garuda. Bagaimanakah momen-momen unik timnas Indonesia di negeri tirai bambu? Jadi pusat perhatian warga lokal Cina. Kedatangan timnas Indonesia di Cina ternyata nggak cuma disambut meriah diaspora Indonesia. Publik negeri tirai bambu juga antusias menyambut kedatangan anak asuh Shin Tae-yong. Warga lokal negeri Panda bercengkerama hangat dengan para penggawa skuad Garuda. Sejumlah orang bahkan mengerubungi Shane Patinama untuk meminta tanda tangan. Mereka juga sempat mengajak Wahyu Prasetyo untuk berfoto bareng. Sontak momen ini langsung dibahas oleh netizen Indonesia di berbagai sosial media. Mereka lebih tertarik dengan timnas Indonesia dibandingkan timnasnya sendiri, tulis salah satu pengguna Instagram. Kejahilan Shin Tae-yong ke para pemain. Shin Tae-yong terlihat semakin akrab dengan anak asuhnya jelang melawan Cina. Coach Shin tambah berani berbuat jahil hingga berbagai aksi kocak ke anak asuhnya. Momen lucu terbaru muncul saat sang pelatih menabok Marcelino Ferdinand dengan handuk. Pemain Oxford United ini terlihat kewalahan menghindari aksi kocak Coach Shin. Miss Hilgers juga ikut menjadi korban aksi jahil dari pelatih asal Korea Selatan ini. Sontak, warganet langsung terhibur melihat hubungan akrab Coach Shin dengan para pemain. Kepengen ngakak sumpah, lucu bener Shin Tae-yong mukul-mukul sampai marah-marah bercanda ke para timnas Indonesia. Seperti marah dengan anaknya yang bandel susah diatur, tulis salah satu komentar di Instagram. Perjuangan fans tanah air datang ke Cina. Berikutnya ada momen Fitri Karlina yang rela melakoni perjalanan panjang demi skuad Garuda. Wanita 37 tahun ini harus terbang selama 13 jam untuk mendukung timnas Indonesia. Bismillah berangkat ke Qingdao, transit via Hangzhou. Alhamdulillah bisa ditemanin Ayah Hendra kali ini dan menempuh perjalanan sangat panjang, 13,5 jam. Tulisnya di Instagram. Netizen tanah air langsung mengapresiasi perjuangan sang pemain untuk mendukung skuad Garuda. Semangat tetehku, sehat selalu ya selama mengawal Garuda kita, tulis salah satu pengguna Instagram. Ivar Jenner dan Rafael Strijk teriak menyala abangku. Kemudian ada momen unik dari Ivar Jenner dan Rafael Strijk jelang melawan Cina. Keduanya sudah nggak sabar untuk bermain melawan skuad naga. Sampai ketemu besok kawan, dukung kami sekali lagi dan kami akan meraih 3 poin, ujar keduanya. Ivar dan Strijk kemudian menutup komentar tersebut dengan berteriak menyala abangku. Menyala abangku. Menyala abangku. Marten Pas ngomong kopi dangdut. Marten Pas juga nggak ketinggalan bikin momen unik jelang menghadapi Cina. Kiper FC Dallas ini terlihat semakin menyatu dengan budaya tanah air. Salah satunya ketika Pas keceplosan menyebut lagu kopi dangdut saat sesi latihan skuad Garuda. Netizen tanah air langsung bilang sang kiper sudah ketularan tingkah kocak Sandy Walsh. Pas sudah nggak tertolong efek ketempelan Sandy, tulis salah satu pengguna X. Warganet tanah air bahkan ada yang memberikan saran daftar putar lagu dangdut kepada Pas. Warga Cina ditangkap akibat mengintai latihan skuad Garuda. Berita mengejutkan datang jelang timnas Indonesia bertanding melawan Cina. Seorang warga negeri tirai bambu tiba-tiba diamankan pihak aparat di sekitar area latihan skuad Garuda. Diketahui warga Cina ini mengganggu training para pemain timnas Indonesia. Dirinya bahkan memata-matai latihan skuad Garuda dengan menggunakan drone. Aksi licik ini dilakukan bahkan sebelum penggawa skuad Garuda tiba di arena training. Beruntung pihak keamanan segera melakukan tindakan pengamanan. Timnas Indonesia dikasih bus jelek oleh Federasi Cina. Bukan hanya gangguan, Timnas Indonesia juga mendapat fasilitas kurang nyaman dari CFA. Federasi sepak bola Cina ini dianggap gagal memberikan kenyamanan untuk skuad Garuda. Salah satunya terlihat saat momen kedatangan para pemain Timnas Indonesia di stadion.
Netizen menyorot bus yang ditumpangi skuad Garuda yang terlihat kurang layak. Warganet tanah air bilang CFA terlalu pelit dalam memberikan fasilitas untuk negara lawan. Bahkan netizen sampai menyebut bus tersebut mirip dengan bus Damri di Indonesia. Sementara Cina justru datang ke stadion dengan bus yang lebih mewah. Gara-gara hal ini netizen menuntut PSSI untuk membalas perlakuan CFA saat Cina bertandang ke Indonesia. Shin Tae-yong berharap gak dicurangi wasit AFC lagi. Di konferensi pers, Shin Tae-yong berambisi besar meraih poin penuh saat dari Cina. Demi mewujudkan target ini, Coach Shin sampai berani menyindir langsung AFC. Sang pelatih curhat sudah kapok dirugikan oleh keputusan aneh wasit di level sepak bola Asia. Coach Shin sangat berharap AFC bisa meningkatkan kualitas wasitnya. Pasalnya, skuad Garuda dirugikan oleh sang pengadil lapangan saat melawan Bahrain. Pasukan Merah Putih gagal membawa 3 poin usai wasit Ahmed Alkaf mengulur-ulur peluit panjang. Hasilnya, para pemain timnas Indonesia malah hilang fokus karena merasa dicurangi. Wajar bila Coach Shin dengan tegas meminta AFC menunjuk wasit yang bisa berlaku adil di setiap laga. Saya masih memiliki pikiran negatif saat melawan Bahrain. Kami sudah mengevaluasi kalau pemain memang kehilangan fokus. Tapi saya berharap wasit bisa berlaku adil di setiap laga, ujar Coach Shin. Keseruan fans timnas Indonesia di Cina. Para fans timnas Indonesia sangat antusias menantikan laga kontra Cina. Semangat luar biasa supporter diperlihatkan dengan setia menyambut para pemain sampai latihan selesai. Dalam satu potongan video, terlihat para fans meneriaki nama para pemain setelah latihan selesai. Namun terjadi sebuah momen unik yang ditunjukkan oleh supporter tanah air. Mereka saat itu begitu antusias saat melihat manajer Garuda yakni Sumarji keluar dari stadion. Dengan kocaknya, salah satu supporter mengajak sang manajer untuk ngopi bareng. Bahkan mereka melakukan teriakan ini berkali-kali sampai membuat Pak Sumarji tertawa. Aksi ini sekaligus menggambarkan kehangatan para pemain dan staf dengan para supporter setia. Sandy Walsh hafalkan lagu Tanah Airku. Bukan hanya tingkah lucu, rasa cinta Sandy Walsh pada Indonesia juga semakin besar. Sang pemain tertangkap kamera sedang menghafalkan lagu Tanah Airku. Sandy mulai bisa menyanyikan beberapa lirik dari nyanyian yang diciptakan Ibu Sut ini. Aksi Sandy ini sampai ditanggapi oleh vokalis band Kotak yakni Tantri Shalindri Ikalasari. "Sini bang, nyanyi bareng," tulis vokalis Kotak tersebut. Marten Pas joget sambil direkam Sandy Walsh. Momen keakraban Marten Pas dan Sandy Walsh semakin terlihat karena menjadi teman satu kamar. Kiper FC Dallas ini sudah bisa joget kocak tanpa rasa canggung. Aksi lucu Pas ini diabadikan langsung oleh Sandy lewat unggahan Instagram pribadinya. Netizen tanah air langsung terhibur melihat aksi kocak duo teman sekamar ini. Semakin berbahaya, virus Sandy Walsh telah menjangkiti Marten Pas. Lanjutkan, tulis salah satu komentar di Instagram. Eliano Renders tanda tangan jersey kakaknya. Eliano Renders juga punya momen unik saat diminta tanda tangan jersey oleh seorang fans. Kocaknya, sang pemain justru disodorkan seragam tanding berwarna oranye milik timnas Belanda. Selain itu, jersey skuad The Oranye ini juga bertuliskan nama Tijani Renders. Sontak, Eliano langsung tersenyum kaget karena harus menandatangani kostum kakaknya sendiri. Namun pemain Pexole ini tetap menuruti permintaan kocak dari sang fans. Hubungan Eliano dan Tejani sebenarnya memang sangat akrab walau sekarang berbeda negara. Sang adik bahkan ingin melawan kakaknya di pertandingan Piala Dunia. Tentu, saya dan Tijani juga sudah bicara dan sama-sama ingin ke Piala Dunia, lalu bertemu di sana, tegas Eliano. Pemain timnas Indonesia adaptasi cuaca ekstrim di Cina. Skuad Garuda tetap santai beradaptasi meski harus berlatih di bawah hawa super dingin di Cina. Marcelino Ferdinand bahkan menyebut cuaca ekstrim Qingdao mirip dengan hawa kota Bandung. Sementara Egy Maulana Fikri malah bilang cuaca Qingdao seperti kota Medan. Sandy Walsh gak mau ketinggalan berkomentar lucu tentang suhu dingin Cina. Pemain yang sekarang dipanggil El Kumis ini malah sibuk mencari keberadaan matahari.
Netizen langsung menyebut Sandi rindu dengan cuaca hangat di Indonesia. Sandi Walsh kocak banget, nyari matahari malam-malam, ujar salah seorang fans. Dengan berbagai momen unik dan lucu ini, akankah para pemain timnas Indonesia semakin kompak untuk mengalahkan Cina?